الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إقرارا به والتوحيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Di antara karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita sebagai anak bangsa ada tinggal di bumi Nusantara ini, Pak. Yang kata Imam Ali Tantawi, ulama besar sebelum kemerdekaan, dia pernah berkunjung ke Nusantara. Apa dia sebutkan? Beruntunglah orang-orang yang tinggal di Nusantara dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nusantara, kata beliau, merupakan atau seakan-akan secuil jannatun fil ard. Nusantara ini dibayangkan oleh Syekh Ali Tantawi sebagai secuil surga yang diberikan kepada penduduk Nusantara ini. Dan itu bisa kita bayangkan keadaan dulu sebelum kemerdekaan. Dia menggambarkan hamparan hutan yang terbentang dari timur ke barat bagaikan zamrud khatulistiwa. Sungai mengalir dengan jernihnya. Bumi semuanya terasa damai. Tapi setelah 80 tahun merdeka, apa yang dibayangkan oleh Imam Tantawi seperti diterangkan dalam surat An-Nahl ayat 112. Kata beliau, dulu Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan ya'tiha rizqa ragadan min kulli makan fakafarat bi anumillah. Dulu Nusantara ini, kata beliau, seperti tadi, sangat indah. Jannatun fil ard, secuil surga yang Allah kirim di muka bumi. Tapi sekarang karena penduduknya tidak mensyukuri karunia nikmat yang Allah berikan itu, maka semuanya bumi Nusantara menangis. Hampir seluruh permukaan bumi Nusantara habis. Hutan dibabat sekalipun tidak pernah menanam. Bumi dikeruk sekalipun tidak menyimpan. Lautan disedot sekalipun tidak pernah menanam benih. Dan kita bisa rasakan sekarang akibatnya. Banjir longsor di mana-mana. Itu merupakan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah terjadi kerusakan yang berat di laut dan di daratan. Bima kasabat aidinas, oleh sebab ulah tangan-tangan manusia. Yuziqum ba'dal ladzi ma'amilu, dan Allah akan tunjukkan akibatnya. Sebagian akibat itu diperlihatkan kepada kita dan diberikan kepada orang-orang tertentu, la'allahum yarji'un, agar mereka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menafsirkan ayat ini, Pak,
Kata Muhammad Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar, Pak, dia bilang kalau kita menyaksikan bencana, jangan hanya melihat penyebabnya adalah alam. Alam boleh jadi karena ulah manusia, tapi kita tidak boleh hanya melihat semata-mata semua musibah bencana itu disebabkan karena alam. Ya, baik alam yang datang dari langit ataupun alam yang datang dari bumi. Tapi coba perhatikan, tengoklah ketika engkau melihat musibah, pandanglah dengan kacamata agama. Gunakanlah dengan hadis Al-Quran untuk melihat bagaimana bencana itu bisa muncul. Kata beliau, boleh jadi itu semua karena ulah manusia yang tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi bukan semata-mata karena alam saja, tapi karena manusia, umat manusia sudah meninggalkan Allah dan Rasulnya. Kata Imam Syafi'i, musibah, bencana itu ada 3 maksudnya, hikmahnya. Pertama, kata beliau, kalau kita melihat musibah itu karena Allah sayang kepada kita, dalam rangka tarqiyatul iman, dalam rangka meningkatkan iman. Berapa banyak umat Islam yang meninggalkan syariat Islam. Dengan adanya musibah, Allah ingin kita bisa kembali, la'allahum yarji'un, kembali kepada syariat Islam. Itu dalam rangka meningkatkan keimanan, tarqiyatul iman. Hadirin rahmatullah, sedih kalau kita menyaksikan kalau orang kafir itu hak asasi manusia, orang musyrik itu hak asasi manusia, biarkan mereka, itu kehendak mereka, kita nggak ada urusan. Dengan orang kafir nggak ada urusan, itu hak dia. Ya. Menyembah berhala itu hak dia, nggak urusan kita. Ya. Hak asasi manusia kita harus hargai. Islam menghargai itu semua. Prinsip, ideologi, sesembahan hak dia. Tapi manakala umat Islam mencampurkan antara yang hak dan batil, itu tugas kita, tugas ulama, tugas kiai, tugas ustaz. Karena dia telah mencampur adukan antara hak dan kebatil, antara Islam dan bukan Islam. Di mana-mana kita saksikan. Enggak usah jauh lah. Di provinsi kita, Jawa Barat, sedih Pak, menyaksikan bagaimana umat Islam mencampur adukan dengan alasan tradisi dan menghormati adat. Mereka coba meramu tata cara ibadah, pendekatan kepada Allah itu dengan cara-cara ritual yang tidak dituntun oleh Rasulullah SAW. Bukankah itu dilarang? Kata Allah dalam surat Al-Baqarah 185, afatu'minuna biba'dil kitab wa takfurun biba'din fama jazau ma yaf'alu zalika illa hizun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuraduna ila asyadil azab. Al-Baqarah. Apakah kau ingin mencampur adukan orang-orang sebagian beriman kepada Al-Quran dan sebagian lagi kafir dengan Al-Quran? Kalau engkau lakukan itu, ya, tidak ada yang kau berikan kepada kecuali kesedihan di dunia, dan di akhirat engkau akan mendapatkan siksa yang lebih besar lagi. Ini kita tidak sadari, Pak. Potret masyarakat kita di Jawa Barat sekarang ini, dengan alasan menghormati tradisi leluhur. Bapak boleh cek nanti ke Pelabuhan Ratu sana itu. Orang ritual menyembah Allah itu, ya, Sang Widiwoso, dengan menggunakan pakaian putih-putih, bermandikan air laut, dan melarungkan benda-benda, ya, makanan ke samudra dengan alasan menghormati tradisi leluhur.
Praktek ini sekarang banyak dilakukan oleh umat Islam di Jawa Barat. Belum lagi yang ke tempat-tempat gua-gua yang dianggap sebagai keramat, pohon-pohon dianggap sebagai keramat. Tidakkah itu menyalahi? Kalau bukan Islam, kita angkat tangan. Memang bukan tugas kita. Saya pun tidak ingin mencampur adukan atau mengkritik mereka, sama sekali tidak, Pak. Itu hak mereka, Pak. Kalau itu bukan umat Islam, ya kita tidak punya tanggung jawab untuk itu. Tapi kalau umat Islam, ya saya punya kewajiban untuk menyampaikan itu. Jangan sampai ada di warga RW 13 jamaah Masjid Muhajirin mempraktekkan perkara itu. Karena itu menjadi tanggung jawab ulama, ustadz, kiai yang ada di kampungnya untuk membersihkan praktek-praktek talbisul haq bil batil, praktek-praktek mencampur adukan Islam dengan yang bukan Islam. Yang kedua, Imam Syafi'i, Pak, hikmah bencana, Pak, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa hamba Allah sangat kecil, Pak, lemah. Kita ini lemah, tidak mampu mengatasi bencana musibah itu. Allah tunjukkan kekuasaannya itu, Pak. Dan kekuasaan Allah tunjukkan itu bukan karena benci sama hamba Allah, tidak. Allah tidak pernah zalim, tapi justru Allah sayang kepada kita. Nah, dengan bencana itu, kata Rasulullah SAW, innal amda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablughuha ibtalahu. Allah sebenarnya ingin mengangkat, memberikan tempat terbaik kepada umat Islam, tapi amal solehnya tidak cukup untuk mengantarkan kita surga tuh, Pak. Tidak cukup. Allah ingin kita jadi penduduk surga, tapi amal kita tidak cukup, maka Allah berikan musibah. Oleh karena itu, saudara-saudara kita lebih dari 1.000, hampir 2.000 syahid, ya, insya Allah mereka syahid. Ia dapatkan tuh kehidupan terbaik itu dengan musibah itu. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita lalu berdiam diri menyaksikan dengan pura-pura sedih, dengan pura-pura meneteskan air mata atau pencitraan? Tidak. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin kita pun akan mengalami hal yang sama. Karena itu, Pak, itu menjadi pelajaran bagi kita. Itu yang kata Imam Syafi'i. Itu Allah tunjukkan kekuasaannya kepada kita semua, ya, agar jadi pelajaran. Yang ketiga, kata beliau, kata Imam Syafi'i, hikmah musibah apa? Untuk membedakan mana orang-orang yang benar-benar beriman dan mana umat Islam yang belum benar-benar beriman. Musibah, ya, mungkin bagi kita cuma ngasih sabar ya, Dek, ya, sabar ya, Pak, sabar ya. Itu kata sabar itu bagi mereka itu sesuatu yang tidak suka didengar, Pak. Orang kalau misalnya ketemu, datang ke tempat bencana, tempat musibah, ya, bilang sabar ya, Allah sedang menguji. Kata sabar itu bagi mereka paling gak suka, Pak. Ya, gak suka. Gak cukup dengan kata sabar. Jadi harus apa? Bukan hanya sekedar empati, ya, tapi juga harus menunjukkan partisipasi itu, ya. Mungkin donasi kalau ada, sumbangan kalau ada. Itu bukti bahwa dia orang yang beriman. Kan tadi, musibah itu bagi kita, orang yang menyaksikan itu akan menjadi ujian. Siapa di antara kita benar-benar beriman, atau siapa yang dari kita belum benar-benar beriman. Orang yang beriman setidaknya minimal mendoakan. Minimal doakan. Jangan cuma sekedar sabar ya. Tidak cukup, Pak. Gak usah jauh-jauh lah, dengan saudara kita yang dekat saja, yang kebanjiran misalnya. Gak cukup dengan sabar, Pak, ya.
nanti juga akan surut. Dah, nggak cukup dengan itu. Makanya saya bangga juga punya gubernur datang ke Babakan itu ya. Dia bagikan tuh 10 juta tiap kepala itu. Sebuah prestasi yang sangat baik, dan itulah yang diajarkan Islam. Jauh dia. Memang dia kewenangan dia sebagai gubernur, bupati, camat, kades. Kita tetangga bisa nggak memberikan partisipasi itu? Sekedar mungkin nasi bungkus, ya, sekedar 1-2 rupiah, boleh digalang itu, berikan bantuan kepada mereka. Mudah-mudahan ini semua jadi pelajaran bagi kita semua, Pak. Musibah ini memberikan arti besar bagi kita selaku umat Islam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin mengingatkan kita semua. Hari ini merupakan pertengahan bulan Desember. Sebentar lagi fajar atau matahari Desember akan segera berakhir. Dan fajar Januari akan segera menyingsing. Bagi orang beriman, pergantian tahun tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Dia harus menjadi momentum untuk melakukan introspeksi, evaluasi, muhasabah pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita. Sejauh mana kewajiban telah kita laksanakan, sejauh mana larangan telah kita tinggalkan, perlu dievaluasi. Sebagai perusahaan misalnya, sebagai pimpinan perusahaan, Anda pasti mengevaluasi setiap akhir tahun. Kenapa tidak pernah mengevaluasi amalan kita, ibadah kita? Itulah yang akan mengantarkan kita kelak di akhirat yang sebentar lagi tentu saja. Apakah kita menjadi orang baik dengan keuntungan yang berganda selama di dunia, atau kita menjadi hamba yang merugi, bahkan bangkrut? Kalau kita menyadarinya di akhirat nanti, oh ternyata saya bangkrut, terlambat Pak. Di sana sudah tidak ada amal lagi, ya, tidak ada lagi. Maka itu sebelum terlambat, ketika di dunia kita perlu evaluasi, perlu kita muhasabah. Apakah hari kemarin lebih baik, hari ini lebih baik dari kemarin, atau sebaliknya? Kita tentu berharap tahun depan harus lebih baik dari tahun ini. Baik di dalam akidah, baik dalam syariah, baik dalam akhlak, baik dalam muamalah. Harus ada peningkatan. Karena kalau misalnya tahun depan itu sama seperti tahun ini, kita termasuk orang yang merugi, Pak. Rugi kita. Apalagi kalau tahun depan itu amalannya lebih buruk, maka kita jadi orang yang paling celaka, kata Nabi. Oleh karena itu, agar kita jadi orang yang beruntung, tahun depan harus lebih baik ibadahnya, amal solehnya, ya. Ibadah ke masjidnya harus lebih rajin lagi, ya. Baca Qurannya harus lebih banyak, silaturahmi ke keluarga harus lebih banyak lagi, sedekah zakat infaknya harus lebih banyak lagi. Dan hindarkan tuh, ya, menggunakan media sosial untuk menghujat orang lain, menyindir orang lain, menjatuhkan orang, mengejek orang lain, memfitnah orang lain, itu hindari semua. Tahun depan mulai, bismillah, ya, harus ada semacam janji, ya. Tahun depan harus lebih baik, saya harus sholat wajib, sholat ke masjid, tidak akan di rumah, kecuali ada uzur, ya. Saya akan sedekah, saya akan saum sunnah. Itu semua adalah keinginan Rasulullah SAW untuk selalu menjadi lebih baik. Mudah-mudahan yang hadir ini semua, ya, memahami maksud khutbah ini, dan kita menjadi orang yang diberikan kemampuan untuk melaksanakan seluruh perintah Allah dan Rasulnya. Itu saja. Mari kita sama-sama tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.